Buat kalian nih yang nonton video ini, terutama buat para cewek-cewek nih, aku saranin nih kalau kalian itu sedang berada di jalan yang sepi atau di tempat yang sepi lah. Kalian kan berjalan sendirian. Aku saranin itu segera larilah. Atau minimal itu sama temen, biar nggak sendirian. Karena ada hantu nih, yang dimana hantu ini memiliki wujud yang hitam legam dan berlarian tanpa menggunakan pakaian. Dia ini sembunyi di kegelapan, jadi agak sulit tuh kita mengetahuinya. Mereka ini sedang mengintai kita. Namun ketika kalian sudah lengah, kalian akan diserang oleh makhluk ini. Dan kalau kalian sampai diserang dengan makhluk ini, kalian gak akan bisa menyerang balik. Karena makhluk ini memiliki ilmu mistis yang cukup kuat. Penasaran kan dengan makhluk yang satu ini? Jadi ayo kita bahas hantu orang minyak bersama saya Rafli. Selamat datang di Ngasik Horor. Jadi buat kalian nih yang belum tahu orang minyak itu apa sih sebenarnya? Jadi hantu orang minyak ini adalah hantu asli asal Malaysia yang perwujudannya itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia itu memiliki wujud manusia pada umumnya, lebih tepatnya itu manusia dewasa, tapi yang membedakan dengan manusia biasa pada umumnya, dia ini memiliki kulit yang hitam legam dan juga sekujur tubuhnya ini berlumuran minyak, yang dimana minyak ini memiliki kekuatan mistis. Hantu ini pernah tuh membuat gempar pada tahun 60-an di Malaysia. Karena hantu ini telah melakukan gitu-gituan secara paksa ke wanita yang ada di Malaysia. Ditambah lagi, sosoknya ini hanya bisa dilihat oleh orang yang masih perawan. Jadi kalau kalian itu sudah, mohon maaf nih, nggak perawan, kalian nggak akan bisa melihat makhluk yang satu ini. Jadi hal itulah juga yang membuat kenapa orang Malaysia, terutama wanita yang ada di Malaysia pada tahun 60-an, rata-rata itu menggunakan pakaian seperti anak cowok. Hal itu dilakukan karena untuk menghindari serangan makhluk ini yang bernama orang minyak. Agar orang minyak ini menganggap wanita itu adalah laki-laki. Konon nih, orang minyak ini adalah seseorang yang tengah mempelajari ilmu yang bernama ilmu kebatinan. Dipercaya jika ingin mendapatkan ilmu ini, ia harus merebut keperawanan dari 40 gadis. Dalam prosesnya itu, tubuh mereka akan berubah menjadi warna hitam legam dan mengeluarkan banyak minyak. Yang dimana minyak ini katanya itu memiliki bau yang gak wajar. Tapi ketika si orang ini sudah berhasil mendapatkan 40 keperawanan dari gadis, maka secara otomatis tubuh mereka akan kembali menjadi normal seperti kebanyakan orang. Dan ia pun juga akan menjadi seseorang yang cukup sakti mandraguna. Mereka ini konon mempunyai ilmu yang dimana ilmu ini hanya bisa dilakukan ketika kalian sedang melakukan proses pendapatan ilmu kebatinan, yaitu ilmu tak terlihat. Jadi hal inilah yang membuat rencana mereka itu cenderung mulus-mulus saja. Jadi makhluk ini melakukan penyerangan itu dari satu rumah ke rumah lainnya. Kalau mereka ini beruntung, biasanya itu nggak satu orang tuh yang dilakukan secara paksa. Jadi bisa aja tuh kayak lebih dari satu orang, bahkan 2, 3, ya tergantung banyaknya wanita yang ada di rumah tersebut. Meskipun termasuk dari golongan hantu, tapi kan makhluk ini termasuk orang yang tengah melakukan pesugihan. Yang dimana prosesnya ini kan setengah makhluk halus, setengah manusia. Jadi ketika beraksi ini, orang bunian kalau melihat harta ya otomatis akan tertarik dengan harta tersebut dan akan mengambil harta itu. Jadi gak perlu kaget kalau ketika ada penyerangan orang bunian, tiba-tiba harta mereka ada yang hilang. Hantu yang satu ini konon itu hampir gak bisa diserang loh. Jadi serangan fisik itu gak mempan karena hantu ini memiliki ilmu yang dimana kalau kalian melihat hantu ini, apalagi pas matanya, kalian akan merasa tak berdaya dan merasa kayak ya pasrah aja ketika hantu ini menyerang kalian.
Hal ini juga diperkuat karena beberapa kesaksian warga, hantu ini juga pernah membawa senjata yang digunakan sebagai alat mengancam untuk si korbannya ini. Gimana? Sudah merinding atau takut gitu? Tenang, aku masih punya solusinya nih. Jadi, diceritakan kalau untuk mengalahkan atau menangkallah makhluk yang satu ini adalah dengan diberikan jantung pisang dan daun keladi bira, yang dimana hantu ini ternyata takut dengan dua benda itu. Hal inilah yang membuat beberapa rumah mesti kayak punya jantung pisang di dalam rumahnya ataupun ditaburi oleh daun keladi bira. Karena kalau mereka sudah melakukan hal tersebut, sudah bisa dipastikan kalau wanita di rumah tersebut dinyatakan aman dari serangan orang minyak. Nggak sampai di situ juga nih, kain batik itu ternyata juga bisa menangkal makhluk yang satu ini loh. Jadi simpelnya itu, ketika kalian sudah mendapatkan atau menangkap, aku saranin nih, segera kalian selimuti makhluk ini dengan batik. Karena ketika kalian sudah menyelimuti dengan batik, otomatis kesaktiannya akan berkurang. Dan kalau kalian berani menggigit kaki jempol yang ada di orang Bundian ini, kesaktiannya bisa dibilang akan lenyap. Dari opsi ketiga itu, inilah opsi yang paling menarik dan paling aman lah, paling pasti. Jadi ketika kalian merasa diganggu oleh orang minyak, aku saranin tuh, kalian segera meminta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena sejatinya ketika kita meminta sesuatu dan meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa, otomatis kita sudah mendapatkan perlindungan terbaik yang ada di seluruh dunia. Buat kalian nih yang mungkin merasa hantu orang minyak ini kayak ya hantu lama atau hantu jadul gitu, gak mungkin eksis tuh di tahun sekarang. Kata siapa? Jadi di era modern ini beberapa orang bersaksi pernah melihat makhluk yang satu ini. Namun pandangannya itu sedikit berbeda tuh. Pandangan masyarakat zaman dahulu mungkin menganggap makhluk ini adalah makhluk yang menyeramkan atau makhluk halus gitu. Tapi pada zaman sekarang ini yang modern, orang-orang itu cukup berpikir kalau hantu ini adalah orang iseng yang birahinya tinggi dan memiliki sifat maling, tetapi menggunakan ilmu gedam. Yang dimana ilmu gedam ini digunakan untuk menakut-nakuti korbannya. Yang dimana kalau mereka sudah menyerang ini, otomatis si korban ini nggak akan melawan. Ketika mereka beraksi, mereka akan jelas melakukan secara paksa hal gitu-gitu, ditambah harta kalian akan dicuri. Lalu untuk minyaknya ini, mereka itu mengolesi seluruh tubuhnya. Gunanya itu kalau mereka kemungkinan ketangkep, mereka itu bisa segera lolos. Karena satu, licin, seperti belut. Jadi orang-orang ketika menangkap ini, otomatis akan tak bisa menangkapnya. Jadi kayak seperti itu. Tapi hal ini masih menjadi sebuah asumsi masyarakat sih. Benar atau enggaknya makhluk yang satu ini. Tapi kalau menurut kalian, gimana duh? Coba tulis di kolom komentar. Klik tombol like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena di channel ini akan ada video baru tuh setiap minggunya. Ya dimana aku akan ngebahas salah satu lokasi horor yang ada di Surabaya. Yang dimana lokasi ini menjadi salah satu objek paling serem yang ada di Surabaya. Penasaran kan? Maka dari itu klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika video ini sudah tayang. Sampai jumpa di video berikutnya. I'll see you guys next time. Bye.